Mengawali informasi hari ini pemirsa, menjelang arus mudik lebaran, berbagai jalur mulai menjadi perhatian para pemudik. Salah satunya jalur lintas selatan atau JLS di Kabupaten Pacitan. Selain menawarkan kondisi jalan yang relatif mulus, jalur ini juga menyuguhkan pemandangan pesisir selatan yang menarik. Tim kami menelusuri langsung rute tersebut dalam ekspedisi mudik di Pacitan. Berikut laporannya. Halo pemirsa JTV, kembali lagi bersama dengan saya Edun Haji dalam pantauan arus mudik, dan kali ini saya Edun Haji dari Kabupaten Pacitan ingin mengajak pemirsa JTV untuk menjelajah rute perjalanan mudik di Kabupaten Pacitan. Dan saat ini saya sedang berada di Kecamatan Donorojo, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Nah, nantinya saya akan mengajak pemirsa untuk menyusuri rute arus mudik ataupun rute perjalanan mudik di Kabupaten Pacitan. Jangan kemana-mana, terus ikuti saya. Ekspedisi mudik kali ini kami awali dari jalur barat Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dari arah barat Kabupaten Pacitan terdapat dua jalur yang biasa digunakan para pemudik, yaitu dari arah Solo serta dari daerah istimewa Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan terlihat kondisi jalan yang lebar dan relatif mulus. Arus lalu lintas terpantau masih lancar, didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Semakin memasuki wilayah Pacitan, kondisi jalan mulai berkelok yang menjadi ciri khas kawasan ini, mengikuti kondisi perbukitan pesisir selatan Jawa. Di beberapa titik, pemudik bisa merasakan suasana asli dari kota yang dikenal dengan julukan 70 Miles Sea Paradise. Tidak hanya itu, pemudik juga dapat menemukan petunjuk arah menuju berbagai destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Pacitan. Saya sudah berada di pertigaan Bleru, tepatnya di Kecamatan Donorojo, dan di pertigaan ini merupakan pertemuan dari dua jalan utama, yakni yang sebelah utara ini merupakan ruas jalan yang menuju dari arah Solo, kemudian dari sebelah barat ini merupakan dari arah Yogyakarta. Dan tentunya cukup menyenangkan sekali ekspedisi dari arus mudik kali ini karena kondisi jalannya cukup mulus, kemudian juga banyak kelokan yang tentunya tidak membuat para pengemudi itu bosan dan tidak cepat mengantuk. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Pacitan. Sebelum sampai, para pemudik dapat menemukan sejumlah rumah pusat oleh-oleh khas Pacitan yang bisa menjadi pilihan untuk dibawa pulang sebagai buah tangan bagi keluarga di rumah. Setelah sampai di pusat kota Pacitan, kami langsung mengambil arah menuju jalur lintas selatan yang pembangunannya dimulai pada era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di rute jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Pacitan, di mana untuk kondisi jalan ini cukup mulus dan juga memiliki lebar kurang lebih 12 meter yang tentunya membuat nyaman bagi para pengendara. Dan selain itu, para pemirsa yang melintasi rute jalur lintas selatan ini juga dapat menikmati wisata yang disuguhkan di sepanjang jalur lintas selatan ini. Di antaranya mulai dari Pantai Pidaan, Pantai Watu Bale, kemudian Pantai Soge, dan juga Pantai Taman sampai pantai yang ada di ujung timur Kabupaten Pacitan. Dan terus ikuti kami dalam ekspedisi jalur mudik libur Lebaran 2026. Jalur ini melintasi berbagai destinasi wisata pantai di Pacitan, seperti Pantai Klayar dan Pantai Soge. Selain itu, jalur ini juga menghubungkan wilayah Pacitan menuju Kabupaten Trenggalek, Tulung Agung, hingga ke arah timur. Kondisi tersebut menjadikan jalur lintas selatan Pacitan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, namun juga memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda bagi para pemudik. Tak jarang beberapa pengendara sengaja berhenti sejenak untuk beristirahat atau sekadar mengabadikan momen perjalanan.
Oke, baik. Pemirsa, kini saya sudah sampai di Pantai Genting. Ini tepatnya di Kecamatan Ngadirojo, di mana pantai ini juga bisa jadikan Anda untuk beristirahat ketika Anda melakukan perjalanan mudik yang melintasi rute jalur lintas selatan. Ini suasananya sangat sejuk, kemudian ombaknya juga sangat bersahabat dengan sepoi-sepoi angin yang tentunya akan dapat melepas penat Anda selama perjalanan mudik 2026. Meski kondisi jalan terbilang cukup mulus, para pengendara tetap perlu berhati-hati saat melintasi jalur ini. Pasalnya, di sejumlah titik terdapat tikungan tajam serta tanjakan panjang yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Namun demikian, jalur lintas selatan Pacitan menjadi salah satu pilihan alternatif bagi para pemudik. Selain kondisi jalan yang baik, jalur ini juga dinilai mampu mengurangi kepadatan di jalur utama lainnya. Dengan kondisi jalan yang relatif baik serta pemandangan alam pesisir selatan yang memanjakan mata, jalur lintas selatan Pacitan menjadi salah satu rute perjalanan yang menarik bagi para pemudik. Dan itu tadi pemirsa sekilas perjalanan dalam ekspedisi jalur mudik Lebaran 2026 yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Pacitan. Dan bagi Anda yang sedang melaksanakan perjalanan mudik, diharapkan tetap mengutamakan keselamatan. Anda harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mengikuti arahan dari petugas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami laporkan. Dari Kota Wisata Pacitan, Jawa Timur, saya Dunaji melaporkan.